Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Bagi yang belum tahu apa itu MPL Fantasy adalah sebuah game yang menggunakan analisa dan juga strategi lu dalam menyusun tim sepak bola impian lu. Jadi ini pastinya game yang cocok banget buat lu semua kayak gue, pencinta fantasy atau pencinta sepak bola. Nah, dan kenapa lu semua wajib banget download MPL Fantasy? Karena yang pastinya daftar kompetisinya lengkap, dan yang kedua hadiahnya ini MPL Fantasy cepet banget. Jadi setelah pertandingan selesai, lu bisa langsung klaim hadiah lu dan gak perlu nunggu sampai satu musim. Dan terakhir pastinya nonton bola bakal jauh lebih seru lagi sambil main MPL Fantasy, karena kita nggak cuma nonton, tapi kita juga ikutin pertandingan dan juga deg-degan nungguin hasil poin tim MPL Fantasy kita. Nah, lo semua sebagai pencinta bola pastinya seneng banget, banyak banget kompetisi yang udah berjalan lagi dengan mulus ya, pastinya kompetisi Inggris, dan sekarang ada kualifikasi Piala Dunia. Nah, jadi lu sambil nonton kualifikasi Piala Dunia, pastiin sambil main MPL Fantasy, karena bakal ada kontes spesial untuk pertandingan di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 nantinya. Nah, dan pastinya di MPL Fantasy ini pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu berlian kemenangan atau senilai dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, nggak cuma sampai situ aja, seperti yang udah gue bilang tadi, MPL Fantasy ini punya hadiah berupa berlian kemenangan yang bisa lo tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, jadinya nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy, karena kalau lu jago dalam nyusun tim, lu bisa dapetin brilian kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, buat kalian semua pencinta bola, pencinta game fantasy yang udah gak sabar dan pingin main MPL Fantasy, langsung aja ke browser HP kalian, ketik mpl.id dan langsung download dan install aplikasinya sekarang. Nah, tapi lu semua gak usah khawatir, ragu gimana caranya, lu pusing-pusing gak usah, karena sekarang gue bakal ajarin lu dari cara download MPL Fantasy dari lu gak punya aplikasinya, sampai bahkan lu bisa nyusun tim dan ngikutin kontes spesial di MPL Fantasy dan pilih pertandingan yang lu mau. Oke semuanya, sekarang gue bakal kasih tahu lu semua cara dari download sampai bisa nyusun tim di MPL Fantasy. Di sini udah ada HP gue, dan gue langsung aja buka browser HP gue dan ketik mpl.id di sini dan langsung aja go, dimana nanti akan ke direct langsung ke halaman MPL Fantasy, dan di situ udah ada banner untuk lu klik, dan di situ tulisannya download sekarang. Klik aja download sekarang di situ dan akan muncul pop-up notification dan akan ada pilihan download. Kalian klik aja download dan langsung install aplikasinya. Nah, di sini karena gue udah download dan juga udah install, gue akan langsung aja buka aplikasi MPL Fantasy-nya. Oke, di sini gue udah masuk ke aplikasi MPL, di mana di sini perlu gue kasih tahu sebelum lu masuk ke MPL Fantasy, pastikan untuk kalian login dulu, dan login menggunakan nomor yang tersambung sama account GoPay atau account Gojek kalian, karena nantinya kalian bisa klaim hadiahnya, yaitu berupa brilian kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Jadinya pastiin untuk nyambungin account GoPay sama Gojek kalian ke akun MPL Fantasy juga dan menggunakan nomor yang sama gitu ya. Nah, setelah kalian berhasil login, langsung aja di sini akan muncul seperti ini tampilannya, dan kalian bisa langsung aja lihat di situ ada menu fantasy. Klik aja di situ menu fantasy. Di sini ada menu MPL Fantasy sepak bola gitu ya. Di sini ada berbagai macam pertandingan yang bisa lo ikutin, kayak di sini ada kompetisi Inggris, kompetisi Spanyol dan lain-lainnya sampai ke kompetisi kualifikasi Piala Dunia nantinya. Nah, di sini karena belum ada ke pertandingan yang pingin gue ajak lo semua, yaitu pertandingan antara Inggris melawan Albania nantinya, karena itu masih lumayan lama gitu ya. Kalian pantengin terus aja aplikasi MPL Fantasy kalian, karena nanti akan muncul di sini pertandingannya dan kalian bisa langsung klik juga gitu. Dan tapi sebelumnya, sebelum kalian ikutin di situ, pastiin ikutin cara-cara gue dulu, dan di sini gue bakal ajarin lo semua cara bisa nyusun tim untuk nanti kalian bisa ikutin kontes spesial pastinya. Nah, di sini langsung aja kalian pilih ke pertandingan yang pengen kalian ikutin. Di sini gue contoh dulu ya. Gue akan ke kompetisi Inggris. Ada Arsenal melawan Watford nanti malam, dimana di sini kalian langsung klik aja dan akan di situ kalian bisa pilih berbagai macam kontes yang pengen kalian ikutin. Nah, tapi saran gue ikutin kontes spesial di sini yang hadiahnya sampai 8.220 berlian kemenangan. Di sini kalian langsung aja klik dan kalian bisa, kalau nggak bisa di sini tambahkan tim gitu ya. Nah, setelah kalian klik tambahkan tim, di sini langsung masuk ke halamannya. Kalian bisa pilih pemain-pemain yang udah gue bahas, nantinya pastinya gue analisa juga. Kalian bisa pilih pemain mana yang menurut kalian bakal menghasilkan poin MPL Fantasy terbanyak. Di sini dimulai dari goalkeeper dulu, kalian langsung klik aja namanya. Misalnya kalau di sini Ramsdale, dan juga Ramsdale ini nyambung ya sama nanti akan gue bahas gitu, Ramsdale. Langsung ke defender, midfielder sampai forward, kalian klik aja pemainnya yang menurut kalian bakal punya poin MPL Fantasy yang tinggi banget, tapi pastinya sesuai dengan analisa dan juga strategi bermain lo. Nah, setelah kalian simpen, pastiin kalian buat pilih kapten dan juga vice captain.
karena kapten poinnya akan dikali 2, sedangkan vice captain poinnya akan dikali 1,5. Jadi ini merupakan game changer banget pastinya, berpengaruh banget pastinya besar ke dalam tim MPL Fantasy kita semua gitu ya. Nah setelah itu gue juga mau kasih tahu di sini ada berbagai macam banyak fitur gitu ya di MPL Fantasy. Kayak di sini gue balik ke goalkeeper, kalian bisa urutin berdasarkan misalnya gue unklik lagi, kalian bisa urutin berdasarkan poinnya gitu, poin musimnya paling tinggi siapa. Kalian juga bisa pilih berdasarkan timnya. Dan juga kalian bisa pilih berdasarkan banyaknya pemain tersebut dipilih oleh manajer di MPL Fantasy. Nah, jadi fitur ini bakal membantu kalian banget pastinya. Dan juga di sini kalian disediain 100 kredit di mana itu value tim kalian. Jadi kalian nggak bisa lebih dari 100 kredit tersebut. Nah, jadi karena kalian semua udah tahu gimana caranya dari download MPL Fantasy sampai pilih tim, langsung aja sekarang gue menuju pembahasan dan juga analisa gue ke dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022, pertandingan Inggris melawan Albania. Tapi sebelumnya gue mau review dulu tim gue kemarin di kontes spesial sebelumnya, pertandingan antara Derby Manchester United melawan Manchester City, di mana di sini poin gue 72,2, di mana peringkat gue 200 gitu ya, bukan peringkat yang bagus banget. Di sini bisa dibilang gue salah pilih kapten dan juga vice kapten, di mana gue lumayan yakin kemarin Ronaldo sebagai pemain besar, pemain legenda gitu ya, bisa step up waktu big game seperti ini. Tapi turns out Ronaldo juga gak bisa membantu MU gitu dalam memenangkan pertandingan ini. Dan emang terbukti kemarin MU secara permainan kalah banget sama Manchester City, dimana sebenarnya bisa dibilang pemain Manchester City gue udah lebih baik daripada pemain MU. Dimana gue pakai di sini 6 pemain City dan juga 5 pemain MU. Vice captain gue juga bisa dibilang gagal gitu ya, Phil Foden, yang ternyata banyak menghasilkan poin adalah Joao Cancelo. Dan di sini gue kemarin masukin Jack Grealish, yang gue susun tim ini sebelum line up keluar gitu ya. Jadi gue nggak tahu Jack Grealish bakal dicadangin. Jadi ini salah gue sebenarnya. Gue masang tim dimana sebelum daftar tim itu keluar ya, daftar pemain keluar. Jadi juga pelajaran buat gue dan lu semua pastinya, bahwa nantinya kalau kalian mau susun tim MPL Fantasy, pastiin buat pilih pemain yang udah pasti bermain. Jangan kayak gue, Jack Grealish yang gak bermain, dimana yang menghasilkan poin gue ini cuma 72 doang. Tapi selain itu gue bisa dibilang udah bagus dalam memilih Joao Cancelo di sini, dimana dia 2 assist gitu ya. Jadi luar biasa banget pastinya, poinnya sampai 20. Dimana kalau gue kaptenin dia harusnya poinnya bisa sampai 40. Jadi next time pelajaran bagi gue adalah harus benar memilih kapten, harus nunggu tim atau pemain itu daftarnya keluar semua. Dan juga sekali lagi pastiin buat jangan lupa untuk analisa dan juga menggunakan strategi yang cocok juga. Nah selanjutnya setelah review tim, gue akan langsung aja nganalisa pemain Inggris melawan Albania nantinya. Oke, selanjutnya gue mau membahas dulu mengenai, ini pastinya menarik ya, pemanggilan pemain-pemain England atau squad yang dipanggil oleh Gareth Southgate ke kualifikasi Piala Dunia nantinya. Nah di sini bisa dilihat ada berbagai nama yang udah dipanggil sama Gareth Southgate sendiri. Gue akan bahas dulu dari kiper, dimana nggak banyak perubahan ya. Dimana gue sendiri lumayan suka sama Aaron Ramsdale. Dengan dia di Arsenal sendiri formnya bagus banget. Gue rasa harusnya dia bisa jadi pilihan utama juga nantinya di pertandingan melawan Albania. Dan gue lebih condong ke Ramsdale daripada dua kiper di sini, ada Pickford dan juga Sam Johnstone. Dimana gue lebih suka Ramsdale dan gue berharap Ramsdale akan bermain. Lainnya 4 back di sini. Back dari back kiri Luke Shaw, Ben Chilwell. Luke Shaw gue gak tahu kenapa dia juga tetap dipanggil, walaupun di MU sendiri bisa dibilang performanya jauh ya daripada Euro kemarin. Tapi kalau kita lihat permainan dia di Euro emang bagus banget kalau bersama Inggris. Tapi gue rasa Chilwell formnya selama ini di Premier League sejauh ini sampai 11 game week atau 10 game week, 10 minggu gitu ya, Ben Chilwell adalah pemain yang lebih bagus di sayap kiri sendiri. Dan kemudian di sini ada Harry Maguire dan juga Tyrone Mings, di mana Harry Maguire kita tahu dari MU sendiri banyak sekali diprotes, terutama di pertandingan UCL kemarin melawan Atalanta. Dia banyak banget melakukan kesalahan menurut gue. Tyrone Mings juga bisa dibilang di Aston Villa juga lagi bukan musim terbaiknya. Bahkan sebenarnya banyak yang bilang harusnya Tomori gitu yang dipanggil oleh Gareth Southgate, tapi di sini ternyata dia nggak dipanggil juga dan masih mempertahankan Maguire di sini. Dan gue rasa juga Maguire akan di start di pertandingan nantinya. Dan Johnstone Cody nggak ada perubahan juga kayak kemarin. Johnstone harusnya bisa tetap bermain. Yang dipenarik juga di sayap kanan, back sayap kanan dari Inggris sendiri, di sini ada Kyle Walker, Reece James dan juga Trent Alexander-Arnold, di mana Wan-Bissaka nggak dipanggil lagi. Dan menurut gue paling suka sama Reece James dan juga TAA. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata sama Kyle Walker gitu ya, walaupun sudah berusia, berumur, tapi dia juga solid tetap performanya. Reece James, TAA luar biasa menurut gue. Dua pemain ini sama-sama solid di timnya masing-masing.
Tapi gua rasa mungkin kalau di Inggris Reece James gua rasa akan lebih cocok daripada TAA itu sendiri. Tapi harusnya menurut gua Reece James di sini performanya lebih gila lagi di Chelsea. Gak hanya assist tapi juga bisa mencetak gol. Tapi kita nggak tahu ya apakah Gareth Southgate ini akan mencoba TAA yang kemarin sepanjang Euro nggak bisa bermain karena cedera. TAA gue rasa mungkin Gareth Southgate akan coba memakai dia dan juga melihat apakah TAA ini fit. Nah kemudian ke midfield sendiri di sini ada Foden yang menurut gue udah pasti dia akan bermain harusnya dibandingkan sama Jude Bellingham. Gue rasa Foden akan tetap bermain dan di sini Southgate nggak memanggil Sancho gitu ya, yang emang ternyata di MU juga performanya nggak sebagus itu, kontribusinya juga nggak sebesar itu. Gue rasa Foden akan bermain. Di sini CM, Declan Rice, Calvin Phillips, James Ward-Prowse menurut gue menarik banget. Declan Rice akhir-akhir ini bersinar banget bersama West Ham. Calvin Phillips di Leeds juga tetap solid. Sedangkan James Ward-Prowse kita tahu punya set piece yang mematikan, pastinya menarik banget untuk kita lihat siapa yang akan bermain di posisi ini. Kemudian ada juga Mason Mount dan juga Jordan Henderson yang pastinya gue rasa dua pemain ini emang nggak bisa didebat lagi ya akan masuk dalam tim Inggris. Nah kemudian di forward di sini ada Jack Grealish, Rashford, Harry Kane, Tammy Abraham yang Tammy Abraham ini lagi gila banget di AS Roma. Harry Kane malah yang lagi turun gitu ya. Dan ada Raheem Sterling dan juga Bukayo Saka di sini. Walaupun dari banyaknya perdebatan mengenai pemanggilan Gareth Southgate sama beberapa pemain di sini, gua rasa mungkin ada beberapa pemain yang out of form yang gak masuk ke dalam tim ini ya. Kayak misalnya mungkin ada Smith Rowe di situ mungkin, atau bahkan Ben White daripada Harry Maguire dan juga Tyrone Mings. Gua rasa ya kayak misalnya di sini juga back kirinya atau misalnya kayak Tomori yang gak masuk ke dalam pemanggilan pastinya menarik banget untuk kita bahas lagi. Tapi gue akan stop sampai di sini aja, dimana gue rasa gue akan kasih lo info mengenai pemain-pemain Inggris di sini, dan gue rasa ini adalah kemungkinan line up yang akan dimiliki sama Inggris itu dengan formasi kemungkinan juga akan menggunakan 4-3-3 nantinya. Nah berikutnya di sini gue akan membahas mengenai kemarin Piala Dunia, tabelnya seperti apa dan juga standingnya seperti apa. Nah untuk grupnya sendiri, klasemennya sementara Inggris ini belum pernah kalah untuk kualifikasi Piala Dunia, dimana di sini kualifikasi Piala Dunia itu 2022 juara grup pasti akan langsung qualified buat ke World Cup nantinya. Peringkat kedua akan masuk ke second round, sedangkan peringkat 5 dan 6 akan eliminated gitu ya. Dan gua rasa di sini kalau nggak salah peringkat 3 akan peringkat 3 terbaik, atau gue juga kurang ingat. Tapi sejauh ini Inggris belum pernah kalah sama sekali dengan poin sebanyak 20 straight 2 kali. Bisa dilihat di sini bawahnya adalah pertandingan-pertandingan dari Inggris gitu ya. Jadi lu bisa lihat di sini Inggris seri 2 kali gitu ya, dimana dia seri 2 kali dengan Hungary dan juga Polandia. Albania pertandingan terakhir Inggris berhasil menang 2-0 gitu, dan jadi harusnya head to head kemarin Inggris udah sempat menang dulu 0-2 gitu ya di kandangnya Albania seingat gue. Dan gue rasa di pertandingan ini Inggris juga harusnya berhasil menang lagi. Tapi kita sekali lagi nggak boleh anggap remeh dari Albania sendiri, dengan dia sebenarnya masih punya peluang untuk jadi peringkat 2, dan Inggris juga masih punya peluang nggak jadi peringkat ke-1 ya. Jadi gue rasa dulunya akan tetap fokus, pertandingan ini nggak bisa dianggap remeh sama kedua tim. Jadi berikutnya di sini gue akan melihat juga pemain dari Albania. Nah untuk Albania sendiri di sini sebenarnya gue nggak gitu banyak tahu mengenai pemain-pemain Albania selain beberapa nama. Tapi di sini gue udah lihat mengenai, gue ambil pemain-pemain, susunan pemain, dimana ini adalah pertandingan yang di kiri itu pertandingan terakhir dia melawan Polandia dengan formasi 4-3-3, dan di sebelah kanan adalah formasi dia atau susunan pemain dia saat menghadapi Inggris di putaran pertama kemarin dengan formasi dia 4-3-3 nggak berubah. Dengan kiper juga dia nggak banyak berubah, kiper tetap sama. Untuk di back sendiri ada Vesely yang nggak berubah, dan juga back kanannya ada Elset yang nggak berubah juga, sama satu central defender dia yang nggak berubah, di situ ada Ardian. Jadi gua rasa beberapa nama udah hampir pasti masuk ke dalam squad dari Albania sendiri. Dimana untuk midfielder sendiri, dimana di sini ada Bare yang bermain juga di kedua pertandingan ini, dan di forward sendiri di sini ada Uzuni di sayap kiri, dan juga di sini sayap kanannya sedikit berubah, dan juga forwardnya agak sedikit berubah. Jadi tapi di sini menurut gue ada beberapa nama menarik banget untuk kita bahas, seperti misalnya ada Armando Broja di sini, di mana kita tahu sebagai pemain kompetisi Inggris gitu ya, kita suka nonton kompetisi Inggris, pastinya tahu Broja ini lagi on form, walaupun kemarin sempat cedera tapi sudah pulih kembali. Jadi berikutnya gue akan ambil 11 nama yang akan gue susun di tim MPL Fantasy gue. Oke, untuk 11 nama di tim MPL Fantasy gue untuk pertandingan
Inggris melawan Albania untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Di sini udah ada 11 nama. Di mana kiper gue sendiri gue condong ke Ramsdale. Gue di sini taruh Ramsdale, di mana gue rasa dia karena harusnya dimainkan gitu ya daripada Pickford itu sendiri. Dan Ramsdale ini lagi bagus banget menurut gue daripada Everton yang lagi jelek. Arsenal ini lagi on form banget, lagi bagus banget, belum pernah kalah semenjak ke bantai City. Ramsdale juga kemarin pertandingan lawan Leicester bagus banget penyelamatannya. Jadi gue rasa Ramsdale harusnya bisa di start oleh Southgate itu sendiri dengan formasi gue di sini 3-4-3, 3 back James, Chilwell, 2 back yang menurut gue harusnya bisa dimainkan oleh Southgate itu sendiri. Untuk Chilwell gue rasa hampir pasti. James mungkin bisa diganti sama TAA, tapi kita harus lihat lagi nantinya. Dan untuk dari Albania sendiri, gue di sini pakai Vesely yang bermain di kedua pertandingan tadi yang gue bahas gitu ya. Jadi harusnya dia sebagai back sayap juga punya peluang untuk bisa overlap maju ke depan untuk supply bola, untuk menghasilkan mungkin assist atau bahkan mencetak gol. Kita berharap aja gitu. Dan untuk midfield di sini gue pakai 2 nama dari Albania dan juga 2 nama dari Inggris. Foden dan juga Henderson menurut gue adalah 2 nama yang akan gue masukkan ke dalam MPL Fantasy gue dari Inggris. Dan juga di sini ada Bare dan juga Ramadhani yang menurut gue menarik banget. Sebagai pemain Albania yang eksplosif pastinya harusnya bisa menghasilkan poin MPL Fantasy yang lumayan banyak. Nah untuk 3 forward terakhir gue di sini gue pakai Grealish, Kane dan juga Broha, 3 pemain yang bermain di kompetisi Inggris. Gue tahu banget mengenai mereka bertiga, di mana sebenarnya walaupun Kane lagi jelek, gue rasa tetap akan dimainkan oleh Southgate itu sendiri, Grealish dan juga Broha di situ. Jadi kayak gini tim gue untuk match antara Inggris melawan Albania di MPL Fantasy di konten spesial pastinya untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi pastiin kalian selagi nonton mainin juga MPL Fantasy. Dan buat kalian udah penasaran dan juga pingin main, langsung aja ke browser HP kalian, ketik mpl.id, download dan install dan mainkan sekarang. Thank you semuanya, dadah.